Oke, selamat datang kembali teman-teman di video saya ya. Ini ada yang spesial pada video kali ini dimana kita akan memvideokan panen ya teman-teman. Dari proses panen hingga hasil panennya nanti. Dan ini proses pembuangan air ya. Ini lumayan ini kalau teman-teman misalnya ada kolam yang nganggur yang mau dijadikan bioflok. Ini air dari kolam bioflok bisa dipindah ke kolam baru tersebut teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa ngirit waktu, ngirit probiotik ya untuk membentuk vlog. Karena apa? Karena vlognya udah jadi di air yang mau kita transfer ke tempat yang baru gitu ya teman-teman. Dan ini proses pemasangan kerambanya teman-teman. Oke, ini bisa kita lihat proses pemasangan keramba ya. Ini mungkin dari teman-teman ada yang bingung ya, masa bisa ya dipasang keramba padahal pakai diffuser dan aerasinya besar gitu, apa nggak kesusahan? Itu enggak ya teman-teman, dari video ini bisa kita lihat nggak ada kesusahan sama sekali. Tinggal nanti kerambanya diikat di dinding kolam, disesuaikan saja sama tempatnya ya, sama teman-teman yang mau manennya gimana. Ini kalau saya tak taruh pinggir sini, saya ikat di dinding kolam. Pemberatnya untuk apa? Pemberatnya itu saya pakai batu teman-teman, batu yang kecil lah, pakai batu sama pakai pralon teman-teman, pralon yang ukuran besar itu. Kita taruh air nanti kan bakal tenggelam ya teman-teman, untuk pemberatnya ya, jadi aman-aman saja teman-teman. Dan kemarin juga ada yang tanya saya, ini kalau misalnya pas panen itu apa diffusernya mengganggu atau misalnya nanti keinjek itu bakal rusak enggak bro gitu ya. Ini saya katakan ya, saya tegaskan, kalau mengganggu itu cukup mengganggu tapi ya nggak terlalu mengganggu ya, karena jarak per diffusernya itu 1 meter, dan misalnya keinjek itu ya bisa jadi bisa rusak kalau keinjek. Tapi kalau misalnya kaki kita udah nyentuh diffuser, otomatis kaki kita kan akan berpindah ya teman-teman, nggak terus nginjek diffusernya terus gitu loh. Dan berarti aman ya, soalnya ini dari panen yang kemarin sampai panen yang sekarang itu menurut saya aman-aman saja diffusernya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai diffuser dan pakai kolam beton seperti saya ini, teman-teman pas panen nggak usah bingung diffusernya itu harus dilepas apa enggak gitu. Kalau menurut saya nggak perlu teman-teman, takutnya nanti airnya malah masuk ke aerasi selang bawah ya. Jadi menurut saya nggak perlu, karena itu aman-aman saja teman-teman. Nah, ini proses penangkapan ikannya teman-teman, pakai keramba ya. Ya inilah mudahnya kolam bioflok ya dibanding kolam-kolam lain. Kalau pas panen mudah, terus hemat tempat juga ya teman-teman. Tapi kita kembali lagi ke pilihan kita masing-masing, sama ke peluang usahanya kita masing-masing teman-teman. Sama peluang di setiap daerah itu kan beda-beda ya. Mungkin ada yang untung pakai bioflok, ada yang untung pakai sistem kolam biasa, ada yang gimana gitu kan. Kita kembali lagi ke diri kita masing-masing teman-teman. Tapi di sini saya akan berbicara mengenai kolam bioflok. Untuk ikan-ikannya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk ikan-ikannya itu bentukannya tuh gimana sih bro. Ini panen berapa bulan? Ini panen saya itu 3,5 bulan lah, 3 bulanan lebih gitu teman-teman. Nggak sampai 4 bulan ya teman-teman. Soalnya kalau sampai 4 bulan itu kelamaan, dimana nanti kita akan keluar lagi biaya untuk listriknya, biaya untuk vitaminnya, biaya untuk pakannya gitu ya teman-teman. Kalau semakin lama itu semakin ya pengeluaran kita makin bertambah teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman saya yang mungkin bertanya-tanya ya, itu pas penangkapan ikannya susah nggak sih bro kalau misalnya pakai diffuser, terus diffusernya aerasinya besar, kita nangkapnya pakai keramba dan airnya itu tidak kita buang semua. Nah, ini bisa teman-teman lihat di video ini tidak menyusahkan ya teman-teman, ini biasa-biasa saja ini. Dan diffusernya tidak rusak teman-teman, apalagi keinjak-injak dengan alasan keinjak-injak gitu ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya udah kesentuh kaki
nggak mungkin kaki kita bakal nginjak diffuser terus gitu ya, pasti bakal pindah. Soalnya jarak per diffuser itu 1 meter teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di video ini proses penangkapannya seperti apa gitu. Oh iya, sama kendalanya itu kalau misalnya teman-teman pakai keramba seperti ini, kalau teman-teman nangkapnya atau naruh kerambanya terlalu dasar itu biasanya nyantel di diffuser teman-teman. Itu juga kesulitan tersendiri juga ya. Itu kerambanya bisa nyantel di diffuser, tapi nggak apa-apa, itu bisa diambil lagi teman-teman. Ini untuk ikan-ikannya teman-teman. Ini untuk ikannya itu ukurannya 4, 5, 6, 7 per kilo teman-teman. Ini bisa lihat teman. Nah, itu ada gramehnya juga ya teman-teman. Memang sengaja saya taruh situ supaya kita lihat loh tingkat kematian atau kekuatan ikan grameh bioflok itu gimana ya. Ternyata menurut saya bisa kok teman-teman. Grameh ditaruh di bioflok teman-teman, ini besar-besar malah ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di video belakangnya nanti ya teman-teman. Itu bisa sekali kalau misalnya teman-teman pengen nyoba bioflok gurame, itu gak usah takut ya, karena saya udah nyoba ini guramenya sehat-sehat aja teman-teman. Malah cepet banget besar ini kalau dilihat dari sini teman-teman. Nah, ini untuk kolamnya itu ukuran 6x8 dan ketinggian 2 meter teman-teman. Ini kondisi saat aerasinya dimatikan ya teman-teman. Ini kondisi saat aerasi mati, dan itu busa-busanya teman-teman. Normal-normal ya. Kalau misalnya yang sudah berbudidaya bioflok, sudah pernah berbudidaya bioflok, pasti sudah nggak kaget lagi sama nggak takut lagi kalau misalnya di kolam itu ada busanya. Itu kenapa ya, itu teman-teman nggak usah kaget lagi. Dan kenapa bisa ada busanya itu ada di video saya sebelumnya, itu pernah saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat-lihat aja di video-video sebelumnya. Nah ya. Ya, ini bisa dilihat busanya teman-teman. Dan ini proses pengambilan ikan di keramba teman-teman. Sekarang kita mau timbang teman-teman. Oke. Ya. Ini harus pakai ini ya teman-teman. Dan kita juga harus pakai tangga teman-teman ini. Soalnya tinggi kolamnya. Ya. Kemarin juga ada yang bilang, "Bro, coba dong bikinin video bioflok lele itu gimana." Nanti kapan-kapan ya, kalau ada kesempatan, ada waktu, saya bikinkan video mengenai bioflok lele ya, full pellet itu hasilnya seperti apa, pakai protein berapa gitu ya teman-teman. Tenang aja, nanti bakal saya bikinin videonya, saya usahain. Nah, untuk teman-teman yang penasaran SR-nya itu berapa, SR itu survival rate ya teman-teman, tingkat hidup ikan di kolam gitu ya. Itu ada 97% teman-teman, atau dalam artian ya kurang lebih kematian di kolam saya itu ada 3% teman-teman. Nah, untuk pakannya sendiri itu saya habis 1 ton 2 kintal teman-teman. Dan ini proses penimbangannya ya. Dan dapat di kolam ini itu berapa, saya dapatnya itu 8 kintal, dan masih ada yang ditinggal di kolam teman-teman. Dapat 8 kintal yang dibawa pengepul, dan yang di kolam itu
sisa ikan kurang lebih ada 4.000 ekor teman-teman, dengan ukuran 10 sampai 12 ekor per kilo atau 400 kilograman teman-teman. Di kolam masih sisa seperti itu. Nah, ini ukurannya yang enggak di bawah ini seperti ini ya teman-teman, segini ini yang enggak ke bawah pengepul. Nah, untuk protein pakannya ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman yang lain ya, yang pakai protein berapa sih bro kok bisa FCR 1:1 FCR nya gitu kan, sama dapat panen 8 kintal dalam kurun waktu 3,5 bulan lah gitu ya. Itu saya pakai pakan yang berprotein 18 sampai 20% full dari awal ya teman-teman. Dari awal sampai panen saya pakai protein pakan yang 18 sampai 20% gitu teman-teman. Soalnya yang kita tahu sekarang ya, semakin kesini semakin mahal juga harga pakan ikan ya teman-teman. Kalau dari saya sendiri ya, kalau saya bisa pakai yang 18 sampai 20% bisa saya maksimalin dan hasilnya juga seperti ini. Bisa teman-teman lihat sendiri hasil ikan dari protein 18 sampai 20% seperti ini. Kenapa tidak gitu loh. Kalau saya seperti itu, tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing, karena setiap pembudidaya itu memiliki strategi masing-masing untuk kolam mereka gitu ya teman-teman. Mungkin strategi saya seperti ini, nanti strategi teman-teman seperti apa itu kita kembali lagi, dimana strategi yang menurut kita itu menguntungkan diri kita gitu teman-teman. Itu bisa teman-teman analisis sendiri ya, teman-teman pikir sendiri ya. Itu mungkin ada ya yang nggak percaya kalau misal masa iya bro pakai protein yang 18 sampai 20% bisa. Ini nyatanya saya bisa teman-teman. Kalau saya bisa, teman-teman pasti lebih bisa. Ini untuk hasil ikannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk FCR nya saya dapat 1:1 itu ya teman-teman. Dan sisa ikan itu kurang lebih ada 400 kilo yang ukuran 10 sampai 12 ekor, karena masih ada yang ditinggal juga di kolam. Dan yang di bawah pengepul itu yang ukuran 4, 5, 6, 7 itu dengan jumlah berat ikan itu 8 kintal teman-teman. Ya, ini bisa teman-teman lihat ya.